Kalau kalian ya tahu efek komunikasi ini, jenisnya 3 ini ya. Konektif itu apa nih konektif? Berkaitan dengan apa nih? Pengetahuan, penalaran, afektif, perasaan. Konatif atau behavioralnya apa nih? Ada yang tahu? Ini harus kalian tahu ini. Kalau kalian jadi trainer, MC, jadi nyampe pesan kepada komunikan atau halayak ramai itu ya setidaknya kalian udah tahu tekniknya. Harus tahu dulu. Jadi orang tuh bisa dapat efeknya tuh kan, dampaknya tuh. Apa? Wulandari. Behavioral itu apa tuh? Wulandari. Iya, Pak. Apa tuh? Tahu dia. Perilaku. Jadi orang yang terkena efek komunikasi kan perilakunya bisa ngikuti. Contohnya kalian, banyak kan cewek-cewek dalam komunikasi, efek komunikasi yang kalian terima dari pengaruh dari artis Korea kan, banyak yang rambutnya mirip-mirip kan perilakunya kan, kayak orang Korea, pakaiannya kan yang yang hobi nonton ya, khususnya hobi nonton film Korea, itu pengaruhnya kan banyak kan, dari rambut, sulam pakai perawatan ala-ala Korea, TikTok yang ala-ala Korea juga ada kan. Itu dampaknya itu memang 3 inilah. Nah, jadi pada saat kalian, kedengaran tidak suara nih? Terdengar, Pak. Kedengaran ya? Ini 3 efek ini harus kalian harus tahu. Kalau kalian udah tahu, jadi pada saat kalian menyampaikan pesan itu langsung kena ke orang itu dampaknya. Sampai ke mereka. Jadi mereka bisa mengikuti perilaku kalian, bisa mengikuti perilaku yang disampaikan oleh komunikator. Nah, ini harus kalian pelajari ya. Kalau kalian jadi MC atau trainer atau juga jadi pembicara ya. Taruh yang balik dulu ini. Nah, ini udah kan, udah harus tahu kan kalian efeknya ini kan, perubahan ini kan. Ini yang harus kalian tekan dari 3 efek tadi tuh. Penerima pesannya nih harus. Jadi kalau kalian udah bisa ini, insya Allah bisa lah jadi pembicara. Jadi kalau kalian bicara sama sama anak SD, kalian bicaranya kapasitasnya harus bahasa yang mereka mengerti, bahasa yang mereka pahami, pengetahuan yang dimiliki oleh anak SD. Kalau kalian bicara sama anak SMP, harus sesuai mengikuti kalian cara pola pikir mereka. Kalau kalian bicara bahasanya, jangan kalian ajak omong bahasa mahasiswa S1 ke anak SMP, SMA atau yang orang-orang lulusan SMP SD itu harus kalian sesuai dengan apa yang sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi mereka bisa mengerti. Jadi kalau kalian bicara sama orang tua kalian yang lulus, misalnya yang lulus SMA, kalian bicara bahasa S1 yang agak tinggi menurut mereka, nah mereka mana mengerti. Jadi kalian harus tahu kan pengetahuan kognitif, pengetahuan mereka ini sampai di mana, sampai mana mereka mencerna. Nah disitulah letak pembicara itu harus bisa mengetahui kapasitas daya tangkap penerima pesan itu, sehingga efeknya bisa masuk ke penerima pesan. Sampai sini paham nggak nih? Paham nggak kalian? Jadi kalau kalian bicara sama anak SD, SMP, SMA, sesuaikan dengan pendidikan mereka ya, jangan kalian ngajak bahasa S1. Ngerti nggak kalian? Halo? Ngerti ya? Kok diam ini? Kayak bingung nih. Ngerti ya?
Nah, efek komunikasi politik itu apa saja nih yang kalian tahu? Yang Anda ketahui itu apa saja? Maman, apa man itu man? Efek komunikasi man? Ngabur Maman. Man, mana Maman ini? Maman, Bentar, Pak. apa man? Efeknya man? Yang lain? Apa nih efek komunikasi politik? Halo? Kok pada diam nih ya? Diam semua ini mana ini? Bawaan lebaran apa kalian nih? Oh, Hanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik. yang lain? Dapat mempengaruhi perilaku dan sikap. Perilaku dan sikap. Ini ya. Perilaku ya, perilaku komunikatif, ya, proses politik dan masyarakat yang demokratis ya. Tiganya dampak sistematis yang menyangkut kenaikan ini komunikasi politik. Itu ini menurut Brian McNair. Menurut pendapat beliau kayak gini ya. Dia tingkat perilaku komunikatif ya. Ini biasanya sih aktor politik atau politis seperti ketua partai kan. Ketua partai itu ada nggak mempengaruhi perilaku dan sikap bagi para pendengarnya tuh? Ada nggak ketua partai atau pemerintah? Ada nggak itu? Pendengarnya atau masyarakat? Ada nggak? Ada, Pak. Contoh, ada apa? Contohnya? Contohnya apa? Kok diam nih? Halo? Nah, kalau kalian menjadi pembicara harus ini dong. Anak sospol harus bisa bicara, apalagi anak komunikasi harus bisa lah bicara. Ya, malu lah sama gelar. Komunikasi itu penting itu masalahnya. Di semua lini itu pakai komunikasi. Nah, kalau di bisnis ya bahasa komunikasi bisnis. Kalau di politik ya politik. Ayo, mana kenapa diam nih? Ada nggak pengaruh dari Jokowi nah, bilang menolak 3 periode itu pada masyarakat, ada nggak itu pengaruhnya tuh? Dia menyampaikan pidato atau statement itu. Adinda Azahra, ada tidak itu? Kenapa? Ayo Adinda. Adinda. Kenapa tidak bersuara ini Adinda? Kok diam semua ini? Ayo dijawab, kenapa? Nah, anak sospol nggak berani mengeluarkan pendapat ini. Mana ini? Coba ulah. Tasyania. Ya, Pak. Ada tidak itu pengaruhnya tuh? Presiden Jokowi itu menyampaikan pidato atau statement tentang penolakan 3 periode itu. Ada nggak tuh? Dia nyampaikan pesan kepada masyarakat tuh? Ada nggak pengaruhnya? Ada saya, Pak. Ada ya?
Ya ada lah pasti. Kalau kalian jadi bicara itu harus ada pengaruh ya. Ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ada dampak proses. Kalau di politik kan harus ada prosesnya politik. Proses politik ini dari masyarakat demokratis. Salah satu contohnya kayak ini ya, kayak kalian demo kemarin pas di ini ya di DPRD kemarin. Nah itu proses politiknya jadi dukungan input outputnya tuh tuntutan kepada pemerintah ya inputnya itu kebijakan tinggal di pemerintah outputnya apa atau memutuskan untuk menolak 3 periode atau tidak. Nah itu akhirnya ditolak kan oleh Jokowi kan menolak 3 periode. Nah menurut McNair tuh ada 3 ini ya 3 efek ya 3 cara perilaku pada perilaku dan sikap efek komunikasi politis pada perilaku dan sikap dengan 3 cara seperti ini ya. Seperti cara halayak diharapkan terpengaruh oleh pesan komunikasi politis atau tanggapan halayak. Cara perilaku pemilih dengan strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye politis umumnya dilakukan dengan teknik jajak pendapat. Kalau yang pertama tadi dia teknik survei, yang terakhir itu mengisolasikan efek dari unsur komunikasi. Cara ini ya dilakukan dengan teknik eksperimen. Harus meneliti maksudnya itu. Uji coba. Inilah yang mungkin bisa dipakai ya cara untuk ini mengetes atau mengetahui efek dari komunikasi politis. Ya tanggapannya ada kan? Ada nggak ini tanggapan polling atau apa? Kadang orang-orang di TV ada nggak ini tentang politik ini? Tanggapan kayak teknik survei kayak ini? Kalau sejauh ini belum ada ya. Ya, Pak. Kalau yang tentang penolakan yang 3 periode belum ada. Kalau jajak pendapatnya belum ada juga. Kalau eksperimen ya isolasikan efek itu ini ya. Banyak kan yang nolak ya. 3 periode masyarakat. Ini harus pakai nih teknik survei, jajak pendapat. Kalau kalian nggak pakai teknik survei, nggak pakai ini ya, nggak pakai apa ya, nggak pakai jajak pendapat, eksperimen, ya, gimana mau tahu? Perilaku orang. Eksperimen ini masuk penelitian. Kalian meneliti itu kayak mana kan? Uji coba. Nah, kalau kalian mau tahu perilaku orang tuh tahu tentang masalah politik, setuju atau tidak tentang periode 3 periode, ya kalian jajak pendapat ya atau teknik survei, pakai kuesioner ya. Kalian tanya dalam bentuk daftar pertanyaan. Mau jajak pendapat juga bisa, mau kuesioner angket juga bisa. Itu untuk tahu jadi perilaku dan sikapnya. Lanjut ya. Nah, ada berapa nih konsekuensinya nih? Konsekuensinya. Kayak nggak belajar, kalau belajar ya lihat di YouTube ya kalau masih kurang ngerti ya nanti. Ada nggak nih? Proses komunikasi ini ada berapa nih? Meyakini ini menurut Dan Nimo meyakini bahwa proses komunikasi politik itu mempunyai beberapa konsekuensi atau efek. Yaitu Aditya, apa Aditya nih konsekuensinya nih? Aditya Rizky. Iya, Pak. Konsekuensinya ada berapa nih? Ada 4, Pak. Hah? Ada 4, Pak. Apa bae? Sosialisasi politik, partisipasi politik, pemberian suara, dan pejabat dalam pembuatan kebijakan. Oke. Ini ada 4 ya.
Itu harus sosialisasi politik, belajar tentang politik, partisipasi politik, mempengaruhi pemberian suara, dan terakhir itu mempengaruhi pejabat dalam pembuatan kebijakan. Inilah untuk mempengaruhi proses politik tadi, komunikasi politik. Nah, kalau kalian jadi anggota, jadi aktivis atau apa, jadi anggota dewan atau pejabat, ya haruslah ini, harus ngasih sosialisasi politik tentang pendidikan ya, pendidikan politik kepada masyarakat, harus mengajak masyarakat tuh berpartisipasi politik juga, baik itu diajak sebagai forum-forum, forum diskusi maupun mengajak mereka interaktif di acara-acara TV maupun acara-acara yang disediakan oleh pemerintah. Dan 3 ini mempengaruhi pemberian suara. Nah, mempengaruhi pemberian suara ini ya bagaimana kalian tuh apa ya kata orang, kalian tuh harus tahu dulu apa sih maunya mereka kan. Nah, kalau tawaran politik kalian bagus bisa mempengaruhi pemberian suara. Mereka memberikan suaranya untuk kalian. Kalau program kerja kalian bagus, tapi kalau program kerja kalian kurang bagus dalam berpolitik, aduh susah tuh mempengaruhi pemberian suara tuh. Kecuali kalau pakai cuan, itu bisa itu. Banyak kan kemarin terdengar kabar masih ada kan politik uang, money politik di pemilu kemarin, masih kan? Masih nggak itu di pemilu kemarin 2019? Kok diam nih? Kalian sudah milih belum? Waktu 2019? Pemilu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pantesan Pak. nggak tahu. Belum ya. Nah ini 4 inilah ya untuk tahu ya. Siapa nih? Maaf Pak, tidak ada, baru ada tadi sinyal buruk. Di dosen nggak ya ini ya, si Tika ya. Biasa. Tika, di dosen ya Tika ya. Lanjut ya. Esensi efek komunikasi politik itu ada ini ya, ada 4 ya. Proses transaksi, tawar-menawar program politik, proses komunikasi sebagai proses, maksudnya komunikasi itu adanya proses kegiatan, baik kegiatan dalam dunia politik. Kalau dalam hal ini politik ya, yaitu proses kegiatan pemilu kada, pemilu kepala daerah, pemilu kada atau pemilu kepala daerah, pemilu presiden maupun pemilihan kepala desa. Ini esensinya kan. Jadi komunikasi sebagai proses tuh yaitu maksudnya suatu proses kegiatan maksudnya itu. Sebagai proses itu. Karena komunikasi merupakan suatu proses atau suatu kegiatan maksudnya. Kalau yang transaksi, proses transaksi itu tawar-menawar, bargaining atau posisi tawar ya. Tawar program-program politik yang ditawarkan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, jadi kalau kalian bisa menawarkan program politik ke masyarakat atau penerima pesan, otomatis kan bisa masuk kan di pikiran mereka tuh bisa ini dipilih. Cuman kalau kalian tidak bisa ya susah. Kalau kalian bisa berproses transaksi, tujuan politiknya oke, capai berarti tujuannya tuh, tujuan komunikasi politik kalian tuh. Komunikasi politik ya saling berkaitan ya, saling berkaitan satu sama lain. Setiap komponen itu pasti bergantung ya. Tak mungkin lah ada komunikan tanpa ada komunikator. Ya, jadi saling berkaitan, harus ada komunikator,
adanya pesan, adanya penerima pesan dan dampaknya. Itu esensinya kan. Komunikator bertindak sebagai suatu kesatuan. Maksudnya komunikator itu memberikan ini ya, komunikasi. Setiap orang yang terlibat dalam komunikasi beraksi dan bereaksi sebagai kesatuan yang utuh ya. Aksi dan reaksi dalam komunikasi ditentukan bukan hanya oleh pesan yang disampaikan, melainkan juga cara ini ya, cara komunikan menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya reaksi sebuah partai atau kandidat politik atau kepala daerah atau anggota dewan tidak hanya bergantung pada pesan yang disampaikan melalui media massa, tetapi juga semua yang ada pada pengalaman masa lalu, emosi, pengetahuan. Jadi kalau kalian nyalon bisa melakukan aksi politik atau program-program kerja kalian bagus dan kalian bisa menyampaikan dengan baik kepada komunikator, komunikannya bisa menafsirkan dengan baik sesuai dengan pengetahuan mereka dan emosi mereka dan cocok untuk mereka, otomatis sampai itu apa yang kalian sampaikan itu akan sampai. Cuman kalau merekanya nggak bisa nafsirkan apa yang kalian sampaikan, agak susah. Makanya komunikator bertindak sebagai suatu kesatuan. Harus bisa, komunikator di sini harus bisa ini menyampaikan pesan-pesan supaya bisa ditafsirkan atau dimengerti oleh komunikan. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Kalau kurang paham, lihat di YouTube ada itu, sudah di-upload yang pas balik. Ini kita langsung aja ya. Ya habis kayaknya. Yang ini habis, kita ke opini publik ya. Nggak ada yang tanya yang ini. Ini kayaknya bisa ya. Kita langsung ya. Taruh. Ini zoomnya gangguan. Tunggu ya, zoomnya lagi agak nge-lag. Kalau publik apa nih publik? Yang Anda ketahui itu? Shakira Anissa. Publik itu apa? Shakira. Komunitas dalam jumlah yang besar, Pak. Nah, komunitas dalam jumlah yang besar ya. Komunitas atau kelompok dalam jumlah besar yaitu rakyat atau masyarakat ya. Umumnya sih ini ya, komunitas atau publik, bangsa, negara, rakyat. Seringkali disebut rakyat atau publik atau masyarakat umum. Itu publik ya. Publik dalam suatu institusi itu dibagi berapa ya? Publik dalam suatu institusi dibagi berapa? Internal. Hah? Bagi berapa? Dua, Pak, internal dan eksternal. Itu internal sama eksternal. Nah, sama lah seperti kalau kalian kalau internal itu kan yang dalam dari organisasi itu. Kalau eksternal itu yang luar. Contohnya ini publik di sini kan bisa juga publik di sini komunitas, salah satunya partai ya, partai PDI. Internalnya oke, eksternalnya orang luarnya kan. Nah, seringkali dalam dunia kerja internal tuh ada namanya pengawasan kan, ada yang namanya pengawasan internal sama eksternal.
Nah, kalau partai itu siapa yang ngawasinya tuh? Partai atau juga lembaga-lembaga macam presiden itu ngawasinya tuh siapa? Rakyat. Hah? Siapa yang ngawasi presiden? MPR bukan Pak? MPR ya? MPR ya. Kalau publik ini internal yang dalam, bagian dalamnya, eksternal ini bagian luar publik ini. Paling internal ini yang bagian dalam ya. Kan dari organisasi mereka. Kalau eksternal yang di luar organisasi mereka. Publik di sini ya itu ya. Yang dalam artian ini ya organisasi. Lanjut ya. Ini mungkin bisa semua ini. Jenis publik dibagi. Ada berapa nih Menjadi pembagiannya? 3. 3 ya. Menjadi 3, Pak. Nah, tersembunyi, sadar, sama aktif. Kalian mau yang mana nih? Publik yang tipe mana nih? Yang gimana? Publik yang sadar. Sadar ya. Yang sadar ya. Kalau bisa yang aktif. Aktif tuh dia ikut ini ya, ikut mengambil tindakan dalam pemecahan suatu masalah. Kalau sadar tuh tahu aja adanya masalah, tapi belum tentu bisa menyelesaikan. Kalau yang tersembunyi itu dia tidak merasa kalau ada masalah. Nah, kalau yang internal tadi itu belum sempat saya jelaskan secara detail tadi ya, internal dan eksternal. Internal itu internal organisasi, dan ke eksternal itu di luar dari organisasi itu. Misalnya kalian eksternal kan pihak yang punya hubungan eksternal itu dengan pihak luar. Misalnya kan PDI kan dengan Demokrat misalnya. Misalnya PDI sama PKS misalnya. Publik mereka yang eksternalnya. Kalau yang internalnya sesama mereka, sesama kadernya. Kalau yang eksternal dia sama pihak tim-tim organisasi lain dalam kampanye. Contohnya salah satunya kampanye waktu Jokowi itu nyalon ya. Eksternalnya itu pihak yang di luar mereka itu ya ada Golkar, PKB, Nasdem ya. Nasdem juga sama PKB, PDI, Golkar ya. Partai yang kemarin kan. P3 ya. Lanjut lagi. Kalau bisa kalian yang ini ya, publik yang aktif, yang bisa ngerti masalah, bisa tahu, bisa memecahkan masalah. Jadi pada saat kalian tahu enak, bisa memecahkan masalah. Masalah kalian kan nanti kan pada saat tamat kuliah nanti mau lulus harus tahu memecah masalah, yaitu cara memecahkan suatu penelitian atau juga kalian menyelesaikan skripsi lah. Kalian menyelesaikan skripsi. Saat ini kalian belum skripsi, tapi nanti ya pada saat semester 7. Opini publik? Tahu? Tahu nggak? Pendapat umum sekelompok masyarakat. Pendapat umum ya. Pendapat umum atau kumpulan pandangan. Opini mewakili lebih dari kumpulan pandangan yang dimiliki oleh setiap individu tertentu pada satu titik waktu, atau sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama yang berkaitan dengan arah opini, ukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasional, dan dukungan sosial. Opini publik bukan pendapat umum yang menunjukkan sikap sekelompok orang terhadap suatu permasalahan. Opini publik adalah ekspresi segenap anggota suatu kelompok yang berkepentingan terhadap suatu masalah. Ya kan hari ini kan awalnya tuh opini pribadi atau wacana kan naik jadi opini publik. Kalau udah capai targetnya hilang opini publiknya, hilang lagi, muncul lagi. Saat ini opini publik di negara kita ini apa nih? Nggak ada lagi apa? Yang ada di pemerintahan.
Ada nggak? Opini publiknya nih apa nih di pemerintahan Jokowi? Kemana ya? Tentang krisis corona. Apa? Tentang krisis corona. Corona? Kayaknya belum ya. Belum ada yang hangat. Kalau kemarin kan yang hangat kan 3 periode kan, 3 periode sama penolakan penundaan pemilu ya, sama minyak goreng. Itu minyak goreng tuh udah ini ya, banyak bener itu emang pengaruhnya tuh. Yang saya heran tuh statement dari ini ya, dari Megawati itu ya, ketua partai yang nggak ganti-ganti, yang katanya partai demokrasi ya, tapi nggak ganti-ganti, nggak mau diganti oleh orang lain. Katanya partai perjuangan, tapi nggak mau merjuangin rakyat juga sih. Harusnya udah gantilah nama partai mereka tuh nggak cocok, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai aklamat aja cocoknya itu. Karena Megawati itu dari awal berdiri sampai sekarang dia nggak ganti-ganti. Benar nggak itu? Benar kan? Faktanya seperti itu. Benar, Pak. Nggak ada. Fungsi opini publik itu apa nih? Fungsinya? Untuk apa? Memperkuat undang-undang dan peraturan. Yang lain? Pak Dia? Apa Pak Dia? Fungsinya Pak Dia? Mendukung moral dalam masyarakat. Orang masyarakat. Yang lain? Apa? Aduh, nih. 3 inilah memang, yaitu 1 memperkuat undang-undang dan peraturan, karena tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan dimaksud tidak akan berjalan dengan baik. Salah satunya tentang penundaan pemilu dan 3 periode. Makanya 3 periode itu buatlah wacana isu atau apa oleh pemerintah, itu sebagai kayak semacam apa ya, kayak menyampaikan pesan kepada masyarakat. Bahwasanya kami ini mau 3 periode, misalnya kan mau 3 periode, mau ini, mau mundurin pemilu, mau ditunda. Memang sih yang inisiasinya sih Menko ini ya, Menko Luhut itu ya, menteri skala bidang itu ya. Seharusnya kalau mereka pengen ini ya, pengen menunda pemilu itu melanggar konstitusi kalau menunda pemilu. Kalau untuk 3 periode sih masih bisa, tapi harus jajak pendapat dulu atau polling kepada masyarakat. Kalau mereka cuma buka big data yang ujungnya nggak mereka buka, itu kan bisa menimbulkan tanda tanya, bisa hoax atau apa kan? Karena di grassroots atau juga di masyarakat lapisan bawah itu nggak mau dipimpin Jokowi lagi. Cukup 2 periode aja. Kalau lebih cepat sebenarnya ada yang bilang lebih bagus kalau diganti gitu ya. Karena zaman Jokowi inilah banyak yang susah nih. Bukan karena dari penanganan COVID yang nggak bisa cepet tuntas, ekonomi yang nggak lambat pulih kan, apalagi kenaikan harga barang, terutama minyak goreng itu. Waduh, barang-barang tuh naiknya ya lumayan parah ya, 2 kali lipat minyak goreng itu. Terkesannya pemerintah ini kayak nggak ada figur ini ya, figur yang disegani, yang ditakuti oleh menterinya. Nah di situ wibawa beliau itu sebagai presiden sudah kayaknya ada yang ngatur, nggak bisa ngambil putusan sendiri. Harusnya dia kan jadi presiden, ya kalau anak buahnya nggak nurut, ya udah ganti, reshuffle, atau diganti dengan menteri lain. Kalau dia memang
tegas. Kalau nggak tegas, ya udah klemer-klemer lagi. Yang nomor 2, pendukung moral dan masyarakat, ya fungsinya itu ya. Ya memang jadi moral juga kan, pesan moral juga itu. 3, pendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik. Nah, pendukung ini harus ya, eksistensi lembaga sosial itu apakah ada yang menanggapi, ada yang enggak. Tapi ya kebanyakan dari fungsi ini ya emang benar sih 3 ini. Untuk melihat eksistensi dari lembaga sosial, lembaga politik, partai itu ada yang nentang atau enggak ya. Ada yang nentang, yang dari PDI kan, dari Masinton Pasaribu ya, nggak tahu apa memang nentang benar atau enggak yang tentang masalah penundaan pemilu dan 3 periode kan. Apakah mereka hanya sandiwara, kita nggak tahu. Dan politik ini kan tak ada teman yang abadi. Yang abadi itu hanyalah kepentingan. Jadi kita nggak bolehlah terlalu fanatik terhadap suatu partai atau figur ya, karena mereka tuh punya kepentingan masing-masing. Kita ini sebagai rakyat ya nggak usah, ya biasa-biasa aja, karena mereka tuh bisa sandiwara politik. Sayangnya nggak ada bahas masalah sandiwara politik, nggak ada di kajian. Cuman ya mereka bisa sih dalam kegiatan mereka itu bisa aja mereka bermusuhan di depan kita di media, belakang makan di elit-elitnya, elit politik atau mereka atau orang-orang petinggi partai duduk makan, kita yang di bawah berantem, itu kan nggak masuk akal juga kan, nggak logis juga kan. Lanjut, prinsip opini publik ada berapa nih? Prinsip opini publik. Anissa Sapriani. Anissa tidur ya? Ada, Pak. Mana? On cam dulu. Kayak tidur ini ya. Sinyal jelek. Nah, apa prinsip opini publik? Nah, tidur nih bocah ini. Ya, coba yang lain. Cantika Padia Adila. Apa Cantika? Prinsip opini publik nih. Ayo Cantika. Apa saja prinsip opini publik? Cantika ini orang Arab bukan ya? Cantika. Orang Arab bukan Cantika? Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Kirain orang Arab. Arab maklum bukan. Bukan. Apa Cantika prinsip opini? Oh, langsung aja lah durasi ya kita. Prinsipnya itu ya opini publik itu sangat peka ya terhadap peristiwa daripada kata-kata. Dia peka terhadap peristiwa. Contohnya pernyataan lisan dan garis-garis tindakan hal penting ketika opini belum terbentuk, ketika orang-orang berada dalam keadaan suggestible dan mencari keterangan dari sumber terpercaya. Dia terhadap peristiwa biasanya, misalnya peristiwa tentang politik, salah satunya sih masalah penundaan pemilu ya, minyak goreng itu kan jadi opini kan sering. Pada umumnya opini publik tidak mendahului keadaan darurat, hanya mereaksi keadaan. Ya benar itu. Reaksi keadaan. Secara psikologis, opini publik ditentukan oleh kepentingan pribadi. Opini publik tidak bertahan lama kecuali jika orang-orang merasa bahwa kepentingan pribadinya tersangkut atau dibangkitkan oleh kata-kata yang diperkuat oleh peristiwa. Apabila kepentingan pribadi telah tersangkut opini, pendapat umum di negara demokrasi cenderung mendahului kebijakan pihak yang berwenang. Nah, opini yang disampaikan oleh pemerintah tuh
memang dari pemerintah atau bukan penundaan pemilu? Atau hanya Luhut Binsar Panjaitan aja yang nyampai ke pesan tentang big data lah, masyarakat setuju lah, atau apa? Menurut kan itu gimana itu? Apakah dia punya kepentingan sendiri atau kepentingan pemerintah? Menurut kalian dulu. Dia sampai kemarin kan mengeluarkan big data bahwasannya masyarakat setuju untuk 3 periode atau 3 penundaan pemilu. Yang penuh itu yang masyarakat itu setuju tuh. Kalau nggak salah kayak gitu kan? Kemarin dia bilang. Gimana itu? Apa kepentingan Kepentingan sendiri kayaknya Pak. kalau kita di ini ya, kalau kita melihat sih kayak ada kepentingan dia dan kelompok-kelompoknya kan, oligarki itu atau kelompok-kelompok yang pengusaha itu kayaknya ada. Makanya mereka itu kayak gimana ya? Kayak ada gimana tuh dibuka data nggak mau kan? Tuh kayaknya ada kepentingan kelompok para elit ya, elit pengusaha yang di belakang pemerintah. Itu hal biasa itu. Di negara kita ini masih banyak mafia. Baik itu mafia bibit, mafia impor. Yang kemarin-kemarin pun ada, tapi banyak belum dibuka oleh orang. Makanya negara kita nggak maju. Lanjut ya. Mafia minyak goreng ada, Pak. Ada. Pemilu kemarin juga ada. Iya, tapi baru beberapa yang ditangkap. Nah, itu kan yang ibaratnya tuh klasterinya yang ditangkap. Kelas kakapnya belum. Soalnya kan belum terungkap nih, mereka masih banyak. Karena mereka kotak tuh saling jaga. Kalau nggak saling jaga ya akan hilang. Anak istrinya dimunirkan. Istilahnya dibunuh. Diancam. Itu cara mafia. Mafia seperti itu. Kayak yang kasus-kasus korupsi Hambalang. Angelina Sondakh nggak buka. Siapa itu dalang utamanya? Kalau dia buka, anaknya Loka atau Palembang tuh Loka hilang, tinggal lama. Unsur opini publik tuh ada ini ya, ada 3 ya, ada pernyataan, sikap, isu sosial. Nah, ini unsurnya nih, isu-isu sosial. Ini harus ada 3 ya, pernyataan atau statement, sikap atau pernyataan pendapatnya kan. Isu sosial. Unsur ini harus ada ya. Kalau kalian ini ya, kalian bikin apa tuh? Kalau opini publik tuh pokoknya harus ada ini, pokoknya. Harus ada pernyataan, harus ada sikap, harus ada isu, isu sosial, isu yang terhangat ya, isu penting yang terhangat biasanya. Ini mungkin udah tahu ya unsurnya ya. Menurut Nimo, pembentukan opini itu ada berapa? Menurut dan Nimo? Ada 4, Pak. 4 ya. Pertikaian yang mempunyai potensi menjadi isu, kepemimpinan politik, interpretasi atau penafsiran personal dan pertimbangan sosial, kesediaan mengungkapkan opini pribadi di depan umum, ya itu. Awalnya dari itu ya, pertikaian yang jadi isu, kepemimpinan politik, ya, penafsiran personal, pertimbangan sosial, dan kesediaan mengungkapkan opini di depan umum. Nah, itu harus seperti ini. Kalau kalian mau bentuknya tuh kan, isu apa sih yang menarik? Pertikaiannya apa publikasi biasanya pertikaian yang mempunyai potensi menjadi isu itu kan publikasi konflik pribadi akan memunculkan pertikaian yang memiliki potensi menjadi isu atau wacana kan. Terus kepemimpinan politik, munculnya kepemimpinan untuk melakukan publikasi ya. Pemimpinan seperti itu dapat dilakukan
oleh suatu pihak yang terlibat dalam isu yang beredar biasanya. Itu interpretasi personal dan pertimbangan sosial. Interpretasi personal memberikan gambaran tentang opini yang ada. Tindakan mungkin dilakukan oleh orang lain dan dapat diterima oleh individu. Dan terakhir itu kesediaan mengungkapkan opini pribadi di depan umum. Nah, tahap ini terdiri dari pilihan individu mau atau tidak mengungkapkan opini pribadi. Kadang itu kan ada para akademisi atau pengamat kan sampaikan opini pribadinya untuk disampaikan. Jadi opini publik itu banyak kan ini koran-koran kadang-kadang baik para akademisi, pengamat atau tokoh-tokoh politik menyampaikan opininya di koran maupun di TV atau televisi. Kurang lebih kayak gini ya bentuknya ya. Harus ada pertikaian isunya, pertikaian yang punya isu ini harus publikasi dulu ya. Harus bisa publikasi konflik pribadi dulu. Baru gimana cara pemimpin itu munculkan untuk melakukan publikasi. Baru tinggal interpretasi personal pertimbangan sosial, bagaimana interpretasi personal memberikan gambaran opini yang ada, dan terakhir pilihan individu untuk mau atau tidak mengungkapkan opini pribadi. Itulah pembentukannya. Itu menurut Dan Nimo. Menurut Nimo, tahapan karakteristik opini publik apa saja nih? Karakternya. Mempunyai isi. Apalagi? Opini publik mempunyai arah. Terus? Intensitas, volume, penyebaran opini, dan konflik dan kontroversi. Ya, harus ada ini, harus ada isinya, isi atau pesan ya. Opini publik harus mempunyai arah tujuannya kan. Intensitas, volume penyebarannya itu sudah sampai sejauh mana kan? Sejauh mana sih volume itu menyentuh kepada semua orang atau hal lain ramai, dan terakhir konflik dan kontroversi ya. Itu sih sebenarnya dari permulaan pembentukan opini publik itu konflik dan kontroversi. Lanjut ya. Ini paham yang ini karakternya? Lanjut. Kayaknya waktu yang mau habis pula nih. Langkah-langkah pengelolaan opini publik itu ada ini ya, ada gerakan, tentukan tujuan gerakannya, pegang data, penggalian masalah. Ini harus punya 3 ini kan. Kalau kalian mau ngelola opini publik harus tahu tujuan gerakannya apa kan. Dari opini pribadi bisa jadi opini publik. Harus tahu tujuan gerakannya kan. Menentukan tujuan gerakan, pegang data dan fakta, dan penggalian masalahnya. Ini cara langkah mengelola opini publik. Ini bisa kalian pakai ya. Pada saat kalian jadi ini ya, jadi baik itu di media kerjanya maupun di partai atau di pemerintahan atau jadi aktivis, ya setidaknya kalian bisa lah ini. Sampai sini paham yang ini? Cara ngelolanya kan? Tahu ya langkahnya? Kayaknya tahu itu, ngangguk-ngangguk tahu berarti. Proses terbentuknya opini publik itu ada ini ya, ada 4 ya, kejadian atau informasi dikaji sesuai background, latar belakang atau latar belakang masalah. Opini yaitu opini pribadi yang di sini, baru opini publik. Itu proses terbentuknya tuh dari adanya kejadian, informasi atau masalah, dan terus dikaji sesuai latar belakang masalahnya itu apa. Terus opini yang di sini opini pribadi biasanya, opini pribadi, dan terakhir itu opini publik. Opini pribadi yang cara kita nyampainya itu gimana? Sesuai pribadi kita, dan terakhir itu
dari opini pribadi inilah jadi opini publik. Kurang lebih seperti inilah ya cara proses terbentuknya. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi di buku lain juga. Ini yang hari ini ya opini publiknya sebagai ini ya sekilas, belum mendetail sih sebenarnya. Lanjut ya. Cara mengukur opini publik itu apa saja nih? Cara mengukurnya? Polling, attitude skills, sama interview dan tulisan, Pak. Ya, polling atau angket. Itu skill, skala ini ya, skala ini, skala sikap. Jadi menetapkan berapa orang yang setuju, itu kan sih. Yang tidak, polling itu pengumpulan suara atau pendapat masyarakat secara lisan atau tertulis. Interview, mewawancarai, dan terakhir itu tulisan. Tulisan dalam surat kabar itu mengemukakan pandangan atas permasalahan dengan tujuan memancing reaksi publik. Ialah yang kita katakan tadi yaitu opini. Opini yang dibuat oleh pengamat, bisa tokoh politik, bisa orang yang ahli di bidang tertentu. Tujuannya untuk memancing publik. Reaksi publik itu bagaimana. Itu cara-cara mengukurnya ya. Ya, anak komunikasi harus pinter lah, harus bisa. Nah, itu doang sih sebenarnya hari ini sampai sini. Kalau mau ada yang tanya, tanyalah. Kalau enggak, kita akan tutup. Bentar lagi, sepertinya kalian mau bikin kue ya. Kurang lebih kayak gini lah, yang seharusnya banyak. Apa? Sanjo boleh enggak, Pak? Sanjo. Emang di Palembang apa? Di Palembang, Pak. Boleh, Pak. Ya. Kalau tidak mudik, boleh. Lagi di mana nih? Lembang kalau apa di dusun. Nah, kita habis lebaran ini ya. Apa tuh? Offline ya, sampai habis. Karena kalau nak online terus malam juga nih. Ini karena enggak tahu aturan dari pimpinan selama bulan puasa sih offline, online ya. Habis lebaran mau enggak mau saya mau ini offline pokoknya enggak. Terserah, pokoknya mau offline. Kalian mau offline atau online sebenarnya? Udah fix offline ya? Insya Allah Jadi offline offline, aja. Pak, yang khusus ke Bapak. Insya Allah ini offline. Saya dengan kelas sebelumnya sudah saya bilangin offline habis lebaran. Saya agak kurang nyaman sih di online terus nih. Emang Dan boleh apa Pak kita offline, kan belum ada surat edaran. Udah nggak apa-apa. Kalau mau offline offline. Kalau enggak ya udah. Kalau offline itu lebih enak. Penyampaian materinya lebih enak. Jadi tahu lebih ini, lebih greget lah. Kalau online ini aduh, ya seperti itulah. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Muhammad lahir batin. Semoga sudah lebaran kita offline ya. Banyak kan dosen kan sudah offline kan? Satu minal aizin wal faizin. Banyak kan Belum yang Pak, offline? belum ada. Belum. Mungkin sudah Ada, lebaran. Pak. Sepertinya sudah lebaran itu. Belum Pak, belum ada. Ada dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.